Bapak Ibu para jamaah salat subuh sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Dan ditambah khusus bagi laki-laki yang memenuhi syarat, yaitu melaksanakan salat Jumat. Salat 5 waktu itu adalah sebagai penentu di akhirat nanti dari segala amal kebaikan. Diterimanya salat, maka itu juga sebagai tanda diterima amal kebaikan kita. Apabila salat itu ditolak, maka itu juga sebagai tanda bahwa ibadah yang lain juga ditolak. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Seorang hamba akan ditanya tentang salatnya pertama kali kelak nanti di akhirat. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wasairu amalih. Jikalau seseorang itu diterima akan segala salat 5 waktunya, maka salatnya diterima Allah dan ibadah yang lainnya juga diterima Allah. Namun sebaliknya, fa in wujidat naqisatan, jikalau didapati salatnya seseorang itu banyak kurangnya, banyak tertolaknya, ruddat alaihi wasairu amalih, maka salatnya tidak diterima dan ibadah yang lain juga tidak diterima. Pertanyaannya, kenapa salat itu menjadi penentu diterimanya amal seseorang atau tidak diterima amalnya seseorang di akhirat nanti? Alasannya adalah karena as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Ironis sekali, di zaman sekarang ini banyak sekali orang tidak melaksanakan sholat, menggampang-gampangkan sholat, melalaikan sholat, bahkan ada yang tidak mau sholat dan tidak juga mau mengqadhonya. Kalau ada orang yang tidak sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat itu, maka disepakati oleh ulama bahwa orang itu telah menjadi kafir. Ini orang nggak sholat, kamu kenapa nggak sholat? Katanya dia nih ya, sholat itu nggak wajib katanya, sholat 5 waktu nggak wajib. Maka disepakati oleh ulama dari mazhab manapun juga bahwa orang itu telah menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena kesepakatan para ulama, salat itu hukumnya adalah wajib. Kalau dia mengingkarinya, maka dia jadi murtad, keluar dari agama Islam. Tapi kalau ada orang yang tidak salat, bukan mengingkari kewajibannya, tetapi dikarenakan malas, dan kebanyakan manusia seperti itu, malas salat, maka orang ini masih dikatakan orang Islam, namun orang ini berdosa.
fasik namanya. Dia cuma orang Islam, Islam fasik. Dia belum sampai derajat orang beriman. Nah, oleh karena itu kita kemarin minggu yang lalu kita melaksanakan salat Idul Adha itu pada hari Jumat. Banyak selebaran itu di media sosial di mana-mana, terutama orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi itu menyebarkan. Kalau terkumpul 2 khutbah di hari Jumat, maka boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Wah, padahal hadisnya itu Nabi memberikan rukhsah keringanan orang yang sudah salat Id, mendengarkan khutbah Id, lalu dia pulang ke kampungnya yang jauh, itu boleh tidak salat Jumat pagi. Bagi siapa? Ingatin itu dalam hadisnya. Itu orang yang tinggal di pedalaman, jauh dari kota, jauh dari desa, yang mana pelaksanaan salat Jumat itu hanya ada di kota. Ya enggak, ini banyak salah memahami ini. Nah, bagi yang tinggal di pedesaan jauh dari kota, lah ada apa-apa enggak salat Jumat, tapi wajib salat zuhur. Nah, sekarang kita di mana enggak ada masjid? Di Ring Road ini aja banyaknya masjid, setiap gang kayaknya ada masjid. Ya Pak, sini ada masjid, di mana aja ada masjid. Senurul Huda ada lagi masjid, kayaknya nggak sampai sekilo masjid. Sana yang paling ganal tuh Islamic Center. Di Balikpapan ini masjid seberang-seberangan jalan terkadang. La ilaha illallah. Lalu mendengar hadis itu, karena sudah cocok sama orang pemalas, wah mantap ini, berarti nggak salat Jumat. Jangan dipakai itu. Hadisnya itu untuk orang yang dulu, yang jauh, mereka punya rumah dari Masjid Nabawi, tinggal di desa-desa, di pegunungan, di lembah-lembah. Kalau datang pagi salat Id, nanti pulang lagi, kemudian nanti Jumat datang lagi, kecapean mereka bolak-balik. Maka kata Nabi, bagi mereka tidak wajib salat Jumat. Nah, kita bagaimana? Banyaknya masjid kita ini. Tidaklah seseorang itu malas datang ke masjid kecuali karena malas saja. Karena malas saja. Nah, oleh karena itu coba lihatin saja, pas kemarin kita salat Idnya hari Jumat, Masya Allah, kita akan ngelihat perbedaan yang mana orang Islam, yang mana orang beriman. Pagi hari, Masya Allah, membludak jamaah itu salat Idul Adha. Sampai mana Pak kemarin salat Idul Adhanya jamaah? Keluar ya, masjidnya penuh laki-laki, kanan kiri ada laki-laki, perempuan banyak lagi. Siapa mereka itu? Mereka orang Islam. Tapi ketika pas salat Jumat, Masya Allah, separuh hilang laki-lakinya. Siapa orang itu? Itulah orang beriman. Yang pagi tadi orang Islam. Padahal salat Id hukumnya sunnah dalam mazhab kita. Sedangkan salat Jumat bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Nah, jadi itu perbedaan antara orang Islam dengan orang beriman. Nah, salat ini kita ajarkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, dan kepada istri-istri kita. Keluarga kita lah yang terpenting dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Artinya jangan sampai seseorang itu masuk neraka gara-gara melanggar apa yang telah ditentukan di dalam agama kita dan syariat agama kita, yaitu agama Islam.